Bapak Ibu semua, para kiai yang saya muliakan dan saya hormati, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua untuk kita tajdid, untuk kita perbaharui. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar bisa mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pendahulu kita. Sebab leluhur kita atau kakek buyut kita, nenek moyang kita itu bergantung kepada cucunya. Kita tentu tahu Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama itu sudah besar dari asalnya. Tetapi begini, manhaj dan pola berpikirnya jika tidak kita lestarikan, ini akan punah. Dan yang paling penting dalam dunia yang terus bergeser seperti hari ini, kita perlu menyampaikan kepada khalayak bahwa ada capaian-capaian penting yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita, tidak hanya dalam membangun perdamaian dalam urusan beragama, tetapi juga ulama-ulama kita memiliki sebuah catatan dan warisan penting dalam rangka apa? Dalam rangka mendirikan sebuah peradaban yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya katakan bahwa leluhur kita itu bergantung pada cucunya, bapaknya bergantung kepada anaknya, status orang tua kita bergantung kepada kita. Seperti pepatah Arab yang mengatakan kama tasyarrafa bi Muhammadin adna. Kita juga tahu bahwa betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kalau menurut orang-orang Yahudi Bani Israel itu disebut sebagai bapak pendiri negara Israel. Tetapi tidak dalam keyakinan dan akidah kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam punya putra yang bernama Ishak, punya putra yang bernama Yakub. Nah, kalau kita ini adalah min dzurriyyati Ismail. Lah yang wa min dzurriyyati Yakub dan Ishak itu berada di Israel. Kita bisa lihat betapa orang-orang Yahudi Bani Israel pada saat itu, ketika anak turunnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam wafat, maka kasarannya ditancepin bendera Israel. Kalau ini tidak kita bela, kalau ini tidak ada yang membenarkan, maka orang-orang Yahudi Bani Israel tetap akan mengatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah pendiri negara Israel. Tetapi tidak, yang kita yakini bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah Abul Anbiya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan yang begitu dahsyat dalam Al-Qur'an, mengatakan maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasron. Nah, ini yang menjadi pijakan penting kita. Kenapa halaqah fikih peradaban ini menjadi hal yang sangat urgen dan mendesak untuk kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu semua, kalau ada yang tidak paham, monggo dicatat saja. Kalau ada yang tidak dimengerti, monggo dihayati saja. Jangan kok diem semua. Kenapa ya? Diem itu kemungkinannya 3. Kemungkinan yang pertama, panjenengan menghormati yang ada di depan. Kemungkinannya, tapi kecil. Yang kedua, kemungkinannya panjenengan semua tidak dong, alias tidak paham. Tetapi saya husnudzon dan saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, bahwa yang ketiga kita sama-sama merasakan dan menyaksikan kehadiran Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk mengupload dimensi istimewa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang bashar, yang telah Allah titipkan kepada kita sebagai seorang manusia. Nah, apa yang menjadi keinginan kita semua pada hari ini? Yang menjadi keinginan kita semua pada hari ini adalah proses taknisul insan, memanusiakan manusia. Nah, berkaitan dengan persoalan peradaban itu kalau menurut tarikh, kitab-kitab tarikh atau menurut sejarawan muslim yakni Ibnu Khaldun, kenal apa boten Bu? Sama, saya juga tidak kenal. Beliau itu menyebut al-umron al-bashar. Disebut dengan bashar karena apa? Karena yang berkumpul di dalam suatu tempat kemudian menetap atau mustautin itu disebut manusia. Karena kalau kambing yang berkumpul dalam satu tempat, maka itu tidak bisa disebut peradaban. Maka istilahnya adalah al-umronul bashar.
Nah, karena disebut dengan al-umrul bashar, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa innal ijtima'al insan daruriyun. Hubungan timbal balik, bekerja sama antara kita dengan yang lain, antara aku dan kamu, antara aku dan dia, antara kita, ini menjadi hal yang sangat daruri. Maka manusia disebut dengan makhluk sosial. Tujuan dari diciptakan manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah taklisul insan, memanusiakan manusia. Kita memiliki posisi yang sejajar, kita memiliki posisi yang sederajat. Maka tidak ada istilah tab'id. Islam menolak adanya unsur perbudakan. Tab'id, merendahkan orang lain, memperbudak orang lain. Tidak boleh ada unsur tadlil, merendahkan orang lain, mengeksploitasi orang lain. Tidak boleh. Sebab kita ini berasal dari sesuatu yang sama sebelum dikembangbiakan oleh bapak dan ibu kita. Nah, wa yu'abbar ba'duhum ala hadha biqaulihi. Kemudian wa yu'abbar hukama ala hadha biqaulihi. Kemudian para ahli-ahli, orang-orang ahli hikmah, bukan ahli dukun, bukan, tetapi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, orang-orang yang aqluhu akbar min ilmi. Kalau kata Imam Khalil saat ketemu Imam Kofa, ya, wa yang bagi lirrajul aqluhu akbaru min ilmi fa indahu yuhibbus salam. Tetapi kalau manusia itu lebih besar ilmunya tapi akalnya kok tidak lebih besar, maka yuhibbut taqdim, maka dia selalu ingin di depan, pinginnya ngarep. Urusan apapun pinginnya di depan. Nah itu. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa kita harus melakukan proses kerjasama yang baik antar individu dengan individu yang lain. Makanya disebut dengan al-umrah. Kalau sendirian nggak mungkin bisa meramaikan, Bu, ya. Kalau kami pasti bisa meramaikan. Sapu lidi kalau hanya satu tidak mungkin bisa digunakan untuk membersihkan. Tetapi kalau dijadikan satu, maka itu disebut dengan sapu yang terbuat dari lidi. Makanya para santri saya ingatkan, termasuk saya khususnya, bahwa kita ketika ber-NU itu tidak boleh hanya berstatus menjadi huruf, itu tidak boleh, karena huruf itu makanya mabninya mabni sukun, la mahala, ya, tidak ada mahal apapun. Kalau mabni sukun itu jumud, berarti stagnan. Maka kita harus menjadi sebuah kalimat, karena huruf dalam ilmu nahwu itu partikel yang tidak dianggap. Partikel terkecil yang dianggap dalam ilmu nahwu kalau bicara tentang kalimat itu lafaz. Sehingga lafaz itu adalah ijtima, pertautan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain membentuk sebuah lafaz. Lafaz kemudian dirangkai menjadi sebuah kalimat. Lah ini yang disebut dengan ittihad. Jadi ada ijtima, ada ittihad, ada ta'aruf kemudian dalam proses ijtima itu, kemudian ada ittihad, saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Makanya Ibnu Khaldun mengatakan innal ijtima'al insan daruri, ya, wa yu'abbaru ba'dul hukama ala hadza biqaulihim al insanu madaniyun bit-tab'i. Nah, manusia ini adalah orang yang mustautin, yang hidup di dalam suatu tempat, yang memiliki tabiat yang berbeda-beda. Nah, karena itu bagi kita semua, dalam proses membangun sebuah peradaban, ulama-ulama kita mengajarkan dua hal. Yang pertama adalah memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai syariat dan nilai-nilai agama. Yang kedua adalah nilai-nilai yang itu bersandar pada norma-norma sosial. Ya, norma-norma sosial. Maka kalau kelompok lain dari ayat Al-Quran, dari nas kemudian menjadi hukum, tetapi kalau kita ada tahapannya yang disebut dengan fiqhud da'wah. Imam Al-Qarafi mengatakan al-jumud 'ala nusus dhalalun fiddin wa jahlun bi maqasidil ulama'il madhi. Imam Al-Qarafi mengatakan bahwa hanya terpaku pada teks itu jumud, statis, mandek, tidak berjalan. Air kalau keruh tidak berjalan, baunya pasti hapek, tidak enak. Tetapi kalau air itu mengalir pasti bening dan indah untuk dilihat.
ulama-ulama ilmu itu hanya jumud dan stagnan mandek, hanya terpaku pada kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang sudah dikarang atau dimunculkan oleh ulama-ulama kita jauh sebelum kita direncanakan untuk lahir di muka bumi. Tetapi yang ingin saya katakan kepada kita semua adalah bahwa sumber utama pengambilan atau istimbatul hukum bagi ulama-ulama kita itu pasti yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang ketiga ada yang disebut dengan qiyas. Yang semua ini nanti pasti akan dibagi banyak hal. Qiyas itu ada qiyas ma'al jami'. Kalau kita bicara dalam disiplin ilmu usul fikih, maka qiyas itu nggak boleh qiyas ma'al khaliq. Tetapi ulama kita, ulama-ulama itu qiyas ma'al khaliq pun itu tetap dipakai. Apa contohnya? Nah, nanti akan saya berikan contoh. Kembali kepada hal pertama yang saya sampaikan, bahwa ulama-ulama kita itu tidak pernah mempersoalkan bungkusnya, tetapi ulama-ulama kita itu selalu terpaku, selalu tertuju kepada maqasidul a'zamnya, tujuan utama dari sarana-sarana itu. Maka ulama-ulama fikih kita mengajar kepada kita ada kaidah yang sudah berbunyi lil wasail hukmul maqasid, bahwa wasilah-wasilah itu menempati atau bergantung kepada tujuan-tujuan. Jadi hukum daripada wasilah-wasilah itu atau peran antara itu ini bergantung kepada tujuan.